sudut pandangnya dilihat dari lebih ke arah mikro ya, lebih ke arah diagnostis dan pengenalan. Jadi ini human meta pneumonia virus dengan multiplex. Sebenarnya kenapa sih ada kata-kata multiplex, meta pneumovirus? Secara overall, ya, secara keseluruhan, mungkin bahasa saya ini agak ke arah mikro karena memang jujur slide-slide yang saya tampilkan adalah slide-slide yang dari eh, apa ya, saya benar-benar saya chapter dari jurnal kemudian saya tunjukkan. Jadi oke, nah ini tak kenal maka tak sayang. Maka maksud dari ini kita memahami nih, dan ini juga tadi sudah dijelasin oleh Dokter Catur secara singkat ya. Jadi kita maksud tak kenal tak sayang ini kita sebagai orang laboratorium ini kita bisa bilang kalau kita tahu maka kita akan memahami nih, memahami dalam dalam arti apa? Oh ternyata virus ini bersaudara gitu. Dia familinya adalah Pneumophididae, di mana itu terdapat genusnya itu Metapneumovirus dan Orthopneumovirus. Yang kita ketahui bahwa Metapneumovirus itu penyebab dari HNV, sedangkan Orthopneumovirus yaitu nanti nanti berhubungan dengan RSV ya, apa namanya, eh, respiratory eh, virus ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa ya kita harus tahu lah familinya dia. Makanya di sini kita sebagai seorang mikro, kalau dia misalnya seorang lab lah, kalau dia memang berdekatan, biasanya yang kita ajukan itu lebih ke arah ya udah karena dia sesama saudara, jadi selama tidak ada apa ya namanya cross reaksi atau kesalahan dalam identifikasi, makanya biasanya akan dibuat multiplex seperti itu. Jadi ya karena memang familinya bareng nih, terus kemudian genusnya yang berbeda-beda. Metapneumovirus jadinya human, kalau ke manusia itu jadinya human metapneumovirus pneumonia, seperti itu kan, pneumonia metapneumovirus. Tapi kalau yang genusnya orthopneumovirus dia jadinya RSP seperti itu. Nah, terus eh, apa namanya, eh, dia ditularkan yang di bawah nih dituliskan bahwa virus ini tidak ada vektor, tetapi dia transmisinya itu atau penularannya itu atau entry point-nya itu hati-hati dengan aerosol dan kontak. Nah, makanya kenapa tadi dikasih tahu yang paling penting adalah kita balik lagi seperti zaman pandemi, PHBS apa, ditingkatkan lagi karena kita tahu nih, oh virusnya ini adalah menular menular melalui aerosol. Berarti apa? Yang sakit pakai masker, kita di tempat umum juga kita harus memakai masker karena kita udah tahu nih, oh modelnya seperti ini, oh virusnya kayak gini. Ya sudah, kalau memang kita ngerasa tadi seperti kata Prof Erlina, kita merasa bahwa oh kita sakit ya nggak usah kemana-mana, usahakan pakai masker, ya nggak perlu diisolasi juga, usahakan pakai masker di rumah dan lain sebagainya. Ya kalau merasa sesak dan lain sebagainya itu bisa ke dokter, tapi tidak berjalan-jalan untuk yang sesuatu hal yang tidak penting seperti itu karena kita tahu penularannya melalui aerosol dan kontak seperti itu. Oke, slide. Nah, di sini ini penampakan penampakan dari si virus tersebut, di mana struktur dari virus itu ada lapisan lipid, ada protein, apa metrik proteinnya yang kita bilang gen target M, ada fosfoprotein juga di mana P-nya, ada nukleoprotein, ada gen N-nya juga, ada gen F-nya juga, fusion protein, terus glikoprotein yang G-nya juga yang dia sebagai selubungnya dan lain sebagainya, terus ada polimerase. Ini kita bisa lihat dari bentuk yang bulat, struktur yang bulat tadi dengan nama-namanya, dengan penanda-penandanya, itu kita buat apa namanya, kayak semacam susunan rantai asam amino ya, kalau kalau kita bilang ya.
Nah, ini kita lihat di atas itu genus Orthopneumovirus, di bawah Metapneumovirus, di mana dua-duanya bisa kita lihat terdapat perbedaan. Basic atau dasar dari inilah dasar dari kita melihat yang namanya identifikasi dari penyebab infeksi. Jadi nggak bisa kita bilang, "Ih, ini ilmu goib ya," enggak. Tapi memang dari susunan-susunan materi genetiknya itu sudah apa ya, sama apa namanya, mirip tapi tidak sama. Karena apa? Susunannya berbeda seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa bentuk filamennya dari si virus tersebut itu adalah 70 sampai 190 nanomolar dengan diameter panjang 2 mikromolar seperti itu ya. Dan di mana kita lihat kemiripan dan apa namanya, susunannya, di mana di sini sih biasanya panjangnya juga berbeda ya. Metapneumovirus lebih pendek dibanding dengan orthopneumovirus dengan susunan yang apa apa kan penanda ya, genetik-genetik yang memang berbeda. Yang bisa kita lihat posisi di SH-nya, kalau orthopneumovirus ada di tengah, sedangkan di SH ini di metapneumovirus tuh adanya di antara G dan M1 seperti itu. Jadi itu yang merupakan dasar kita untuk melihat dari yang namanya real time PCR. Jadi kita bisa apa ya, membuat targeted targeted gen di mana kita bisa menyesuaikan apa ya, sesuai dengan si virus tersebut seperti itu. Dan biasanya inilah yang dibilang multiplex itu sebenarnya kenapa biayanya itu mahal, dikarenakan memang kalau kalau kita memakai multiplex, kita itu memakai beberapa jenis virus yang kita deteksi seperti itu. Jadi di sini sekalian, misalkan kita apa namanya, target gen kita apa sih sebenarnya gitu loh. Target gennya ternyata human respiratory syncytial virus dengan human metapneumonia seperti itu. Jadi dua target, atau dengan sekalian yang tadi seperti kata kasus yang di dokter Catur, ternyata ini ada apa, virus yang lain. Dan beberapa teknologi dia mencampurkan yang namanya pendeteksi virus dengan mendeteksi bakteri sekalian seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini yang mau saya tunjukkan adalah strain. Jadi, kalau tadi kita udah lihat ya genetiknya dia. Strain itu apa sih? Strain itu jadi gini. Sebenarnya mikroorganisme ini, virus ini itu sama nggak sih antara yang terjadi di Eropa, di Afrika, di Asia, seperti itulah bahasanya kayak gitu kan. Nah, kita mau lihat apakah sudah terjadi mutasi. Kita flashback zaman dulu ya, zaman dulu itu kita pernah yang namanya, kita pengalaman di COVID. Oh, COVID ternyata sudah ada mutasi di Omicron, di Delta, dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba mau lihat. Ternyata saya mendapatkan di dua jurnal. Yang pertama itu adalah di Southwest China. Itu ternyata di ini yang di alinea yang di tengah ya, menunjukkan bahwa pada studi tahun 2010 2009 sampai 2011 ini mereka melihat ada tiga genotype atau tiga jenis apa ya, jenis dari mikroorganisme si metapneumovirus itu, yaitu genotip A2, A1, dan B1. Ternyata yang mendominasi kejadian di tahun 2008 sampai dengan 2009 itu adalah, atau bahkan sampai 2010, itu adalah genotype yang A2 seperti itu. Nah, next. Oke. Next, Mbak. Oke, nah di sini itu tadi kan di Asia, maksudnya di Cina. Ternyata di tahun 2009 juga, 2009 sampai 2010, yang terjadi di India, Pune, Pune, India, strainnya juga sama, didominasi oleh strain yang sama, yaitu A2. Jadi mereka juga melihat A2, B1, dan B2. Nah, ini ternyata
yang paling banyak adalah strain A2 seperti itu. Jadi memang ya kita berharap jangan sampai ada mutasi ya. Jadi dalam arti oh ternyata mau dia di India ataupun dia di Cina, kan Cina sama India sesuatu hal yang memang berbeda ya. Dalam arti dua tempat yang berbeda juga dan berjauhan tidak berdekatan. Ini walaupun masih satu kawasan Asia, ternyata memang dia punya apa namanya galur atau strain atau kekerabatan atau kita bilang bahwa virusnya itu masih didominasi oleh virus yang sama di galur A2 seperti itu. Next. Nah, ini kita mau lihat tentang metode identifikasi human metapneumovirus. Jadi kita mau benar nggak sih apa hanya modalitinya itu yang tadi dibilangin real time PCR atau memang ada real time PCR dengan modifikasi dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, ini next, Mbak. Oke. Nah, ini kita coba lihat yaitu ah, Duplex. Saya mendapatkan satu jurnal juga. Ini jurnal yang paling termasuk baru ya, Desember 2023 atau 1 tahun yang lalu lah. Ada penelitian yang tentang dua gen target ya yang mau dia lihat untuk detection dan identifikasi dari human metapneumovirus. Nah, jadi mereka ternyata bisa mendapatkan apa ya matrik daripada si protein tersebut sebagai penanda dari si penyebab infeksi metagenomik. Diketahui, dijelaskan di dalam jurnal ini, dia menyatakan bahwa ini dia bilang bahwa identifikasi yang paling dominan adalah gen N yang menunjukkan sensitivitas dan apa ya genotype yang memang stabil untuk menentukan si eh, metapneumovirus dibanding daripada memang gen-gen yang lain. Kita balik lagi yang ke slide yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa si mikroorganisme tersebut kan kalau kita susun rantai apa asam aminonya itu kan atau materi genetiknya memang ada gen N, ada genom gen P yang menjadi fosfoprotein, ada glikoproteinnya juga, ada R dependent RNA polimerase yang dalam bentuk N dan lain sebagainya. Jadi itulah yang nanti bisa kita lihat di mana di sini kita melihat kita bisa menamakan bahwa bahwa gen-gen itu ada namanya dan mereka apa ya masing-masing itu memiliki panjang apa base pair ya apa sih kalau bilang base pair tuh eh, pan apa sih panjangnya atau tempatnya lah gitu 542 dan ini bahasa daripada teman-teman di molekuler seperti itu. Next, lanjut. Ini target primer yang dipilih biasanya, oke, yang lebih stabil gen N. Ya lanjut, Mbak, slide-nya, oke. Nah, ini slide berikutnya adalah, nah, ternyata ada penelitian, dia meta-analisis ya. Dia menunjukkan bahwa multiplex receipt transcription atau kita bilangnya kalau kita RT-PCR. Apa sih RT-PCR? RT-PCR itu jadi kita kita bacanya itu langsung dalam arti ketika kita melakukan. Jadi PCR itu kan ada dua tahap ya. Yang pertama adalah tahap ekstraksi, kemudian yang kedua adalah tahap amplifikasi. Nah, amplifikasi ini biasanya di apa ya, di perkembangan daripada identifikasi virus ini banyak sekali nih modalitasnya. Yang pertama kita bisa pakai real time PCR. Real time PCR itu kita baca secara grafik. Mungkin teman-teman udah tahu waktu pas di COVID ya ada nilai CT-nya dan ada apa namanya bisa kelihatan grafik itu sigmoid dia naik bagaimana dengan si siapa namanya si kontrolnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada juga modalitas dan dipasarkan di Indonesia yang modelnya adalah dengan menanamkan chip. Jadi kita bisa tahu nih oh jadi kita melihat di foto kemudian dia
apa namanya chip itu tumbuh apa enggak, apa bukan tumbuh apa ya, memberikan sinyal warna hitam atau tidak sebagai penanda di mana kontrol-kontrolnya dia akan keluar seperti itu. Itu mungkin mungkin saja. Kalau ini kita bicara real time PCR. Yang tadi itu kita biasanya pembacaannya dengan hybrid ya. Nah, hybrid di spot lah kayak gitu. Jadi spot-spot yang ditanam seperti itu. Itu juga bisa mendeteksi apa namanya si gen target atau apa screening atau penegakan diagnosis, sorry, penegakan diagnostik yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini kalau kita ini sekarang bicara tentang real time PCR. Ternyata real time PCR itu di tahun 2001 sampai dengan 2009 itu mengalami ya angka cuma 28%. Tetapi begitu di tahun 2011 sampai dengan 2016 itu meningkat jadi 69,7%. Di mana orang apa ya menggunakan multiplex tersebut itu ya multiplexnya saja itu ada di angka 57,4% dari penelitian ini ya karena dia meta analisis seperti itu. Nah, ini kelihatan banget apa ya peningkatan penggunaan dari teknologi di mana eh, yang zaman dulu kita memakai imunofluoresen ya imunoassay fluoresen itu dari tahun 2001 itu sampai 2010 21,4%, di tahun 2011 sampai 2019 turun dari 21% jadi 15,2. Jadi sudah ditinggalkan nih yang eh, apa namanya yang konvensional bahkan imunofluoresen sudah beralih ke yang real time PCR, RT-PCR ya secara multiplex. Yang paling tinggi multiplex dibanding yang singleplex seperti itu. Singleplex kan dia cuma satu ya, gen targetnya udah. Karena dikarenakan tadi penjelasan yang di atas tadi karena ini mirip-mirip dan hanya lokasi-lokasinya saja yang memang berbeda, itulah yang menyebabkan untuk eh, virus respiratory virus memang agak ya itu tadi karena dia satu genus dan lain sebagainya. Jadi kita apa namanya biaya kosnya itu nanggung kalau hanya cuma satu. Makanya kenapa dipakai yang begitu banyak dan base daripada ini adalah ya multiplex PCR. Ini karena metode PCR menunjukkan kinerja diagnostik yang lebih baik, di mana hands to on-nya, runs-nya lebih pendek, kemudian biosafety-nya kepada si pasien juga lebih apa ya, lebih biosafety nggak terlalu karena effort daripada kalau kita imunofluoresen menggunakan kultur virus walaupun ini tetap mereka jadi gold standard tapi eh, effort yang di apa ya yang mesti kita keluarkan itu sangat-sangatlah besar seperti itu dibanding kalau kita menggunakan real time PCR dan saya kenapa bilang seperti ini apalagi ditambah lagi dengan pengalaman teman-teman udah pernah kita melewati pandemi COVID itu akan lebih mudah seperti itu. Next berikutnya. Nah, di sini kita lihat ya yang tadi saya bilang inilah teknologi yang mungkin cikal bakal munculnya teknologi yang namanya microarray. Walaupun di sini kita lihat ini grafik dari sama dari jurnal yang sebelumnya. Ini dari tahun 2009, sorry 2011 sampai 2019. Dia menunjukkan bahwa real time PCR real time PCR microarray hanya 2,1%. Sekarang sudah luar biasa banyak orang yang memakai. Kenapa banyak memakai ya karena itu tadi pilihan yang kita dapat nggak hanya satu, nggak hanya apa namanya nggak hanya human pneumovirus, tetapi banyak penyebab-penyebab infeksi RSV juga itu ada di situ dan ditambah lagi dia bisa digabungkan dengan eh,
penyebab selain virus yaitu bakteri dan itulah kelebihan daripada ini. Cuman ya nanti saya akan jelaskan yang di bawah ada itu. Terus PCR electrophoresis isoniazid mass spectrometry atau kita udah pakai yang itu tadi immunoassay isoniazid. Jadi kita ionisasi ya kita udah pakai kayak kita mau lihat identifikasi penyebabnya apa dan lain sebagainya ini juga bisa dan walaupun memang eh, 5 tahun yang lalu masih dalam hal yang kecil ya. Yang paling banyak dilihat adalah multiplex PCR dibanding daripada real time PCR biasa yang tidak multiplex atau single plex. Yang B itu adalah metode ya, metode bahwa PCR sudah 83%. Apalagi kita ditambah lagi eh, dengan pengalaman di COVID ya. Jadi eh, apa namanya PCR itu udah bukan barang baru lah kalau untuk kita udah paham, klinisi udah paham, teman-teman lab juga sudah. Oh ya udah under the COVID setelah COVID apa sih yang bisa kita kerjakan? Salah satunya ini. Mungkin juga bisa membantu klinisi di mana teman-teman dari apa namanya teman-teman dari klinisi anak maupun paru bisa menggunakan multiplex PCR. Kenapa? Kenapa saya bilang multiplex PCR? Kalau dia bilang mahal dan lain sebagainya, sebenarnya tergantung dari kita juga. Kita bisa melihat kecocokan dari mesin kita. Jadi kalau melihat multiplex PCR ini kita lihat dong channelnya. Mesin kita ada berapa? Kalau misalkan mesin kita yang hanya 4 channel, berarti kita mencari reagen yang memang hanya misalkan rhinovirus, metapneumovirus, satu lagi apa? Sudah, dan satu lagi pasti kan yang channel satu lagi dipakai untuk apa namanya? Untuk kontrol seperti itu dan jangan kita punya mesin PCR real time 4 channel tapi kita menggunakan reagen yang 6 channel atau reagen yang apa namanya eh, beberapa channel ya nggak bisa atau 5 channel atau 6 channel ya nggak bisa. Kenapa? Karena channel itulah sebagai apa ya pengirim sinyal untuk melihat kepositifan daripada target yang kita cari seperti itu. Oke, lanjut yang slide berikutnya. Oke, jadi ini human RSP kita bisa lihat di tabel 1 ya. Nah, ini saya dapat dari 2019 recent advent dari jurnal eh, pada apa sih diagnostik yang di approval oleh badan internasional yaitu ELISA ya dengan mereknya silakan dilihat terus RSP Quick Lab Responsibility Real Time PCR Base terus dengan Tagman PCR nukleat dan lain sebagainya dan real time RAAC dengan SIBA ini juga saya uh, real time juga nih. Jadi intinya sih banyak PCR dan dibandingkan dengan ELISA seperti itu. Next slide. Nah ini kalau kalau kita ngomongin alat pasti nggak jauh dari dok sensitivitas dan spesifisitasnya. Ini salah satu hal yang wajib ya yang mesti kita kita sampaikan. Ya kalau kita mau pakai detection multiplex one two akan ini saya dapat dari di jurnal sih dapat dari jurnal memang saya cari di WHO atau CDC. Saya nggak nemu ternyata saya yang nemu ada satu penelitian dengan jumlah sampel yang cukup lumayan ya dia melihat bahwa sensitivitas dari real time PCR performanya bisa kita lihat bahwa cukup lumayan dengan sensitivitas yang tinggi dan spesifisitas yang memang cukup tinggi seperti itu. Oke, di mana eh, ya ini merupakan data ya yang bicara seperti itu. Oke, next slide. Next Mbak. Ya, oke. Ini keuntungan dan kelebihan penggunaan real time PCR multiplex. Pertama sih kita keuntungan dan kelebihan. Aduh, salah ya ini ya. Ya, bukan keuntungan ya, ada
kelebihan dan kelebihan dan kekurangan nih, maunya untung terus nih, maaf maaf maaf. Ya, pertama tentang kelebihan dari multiplex. Multiplex itu kelebihan multiplex real-time vision itu pasti kita tahu ya. Tadi udah dibicarakan dia lebih cepat. Setahu saya kalau yang pakai model array untuk eh, panel virus itu 45 menit. Kalau untuk PCR ada di angka 1 jam 15 menit atau 5 menit ya, saya lupa itu sekitar 1 jaman. Terus virus yang dideteksi pasti lebih banyak karena kan dia multiplex ya, beberapa channel, beberapa target gen yang kita butuhkan seperti itu. Terus sensitivitasnya pun tinggi, biosafety juga kita aman, biosecurity. Jadi biosecurity itu maksud di sini kenapa multiplex itu lebih sebenarnya sama sih. Cuman biosecurity ini jadi kita sampel yang dipakai hanya sedikit, kemudian kita bisa simpan, di mana simpanan itu juga kita bisa kalau terjadi mutasi dan lain sebagainya, pengalaman kita di COVID ya, itu bisa kita lihat ada mutasinya di mana. Terus tindakan pencegahan, jadi pencegahan itu lebih ke arah kita bisa ngomong nih ke dokternya, oh ini benar RSV, oh ini benar meta pneumovirus. Jadi seenggak-enggaknya, bukan seenggak-enggaknya ya, action yang kita jalankan adalah kita bisa memprotek pasien tersebut untuk tidak menularkan ke pasien lain. Jadi itu merupakan satu kelebihan ya. Terus tapi kekurangannya di sini satu, keterbatasan penyediaan mesin terkait channel atau reagen yang digunakan. Jadi memang yang tadi saya bilang, kita juga harus melihat, kita harus tahu diri, mesin kita jumlah channelnya berapa, ini kita bisa pakai apa, itu juga kita bisa bisa melihat berapa jumlah channel yang dipakai. Beda cerita kalau kita pakai mesin-mesin yang yang closed system, yang benar-benar mesin yang eh, eh, ekstraksi dan amplifikasi menjadi satu lah, seperti itulah, dengan reagen yang memang kekhususan untuk mesin tersebut. Itu ya, ya tetap aja tetap terbatas, terbatas dari panel yang memang mereka tawarkan seperti itu. Terus keterbatasan pekerjaan dari sampel terkait mesin, contoh kayak yang berbasis array itu mungkin hanya 1 jam satu sampel. Yang berbasis tadi hybrid spot itu atau titik-titik hybrid yang seperti itu, mereka hanya terbatas di 12 sampel. Real time PCR dengan multiplex mungkin bisa ngejar di angka 46 sampai 96. Itu juga semua tergantung dari apa ya, tinggal tingkat apa ya, kebutuhan ini mau dijadikan apa seperti itu. Misalkan mau di screening, silakan saja gitu. Berarti kita memakai mesin yang besar dengan kuantitas yang besar dengan orang atau pekerja atau SDM yang memang benar-benar sudah mumpuni gitu. Karena apa? Musuh terbesar daripada molekuler adalah kontaminasi. Jangan sampai kita ngerjain 46 tapi kontaminasi kita banyak. Ya kan berarti kan false positif ya seperti itu. Terus yang terakhir adalah pemilihan dari metode yang ditawarkan. Jadi kita ya itu tadi, kita harus pinter-pinter. Contoh pengalaman kami lah ya di beberapa laboratorium yang sudah settle, biasanya maksudnya laboratorium yang memang sudah biasa mengerjakan virus, itu mereka bagi mana mesin yang bisa untuk contoh mereka pooling. Misalkan, oh ini karena kita bicara seperti ini kan kita bicara dari segi misalkan teman-teman di klinisi butuh sito, berarti ada satu mesin yang memang disiapkan untuk runningnya cepat, antriannya tidak banyak. Begitu juga kita punya mesin yang memang ya kalau kita pooling kan berarti kan kita nunggu. Nah seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus ya itu, pemilihan metode dan eh, ini yang mesti kita pikirin. Di tempat kita banyak nggak sih pasiennya seperti itu. Jadi lebih lebih ke arah melihat situasi kondisi daripada apa ya, kayak semacam keadaan lah seperti itu. Terus harga yang cukup bersaing. Kenapa kita ketahui bahwa ya memang makanya kenapa saya tersenyum. Memang ini harganya memang mahal dari apa ya, dari primernya juga mahal dan lain sebagainya. Jadi memang ya ini ya satu tantangan lah, challenge lah buat kita gitu. Oke, next slide. Nah, ini tantangan ke depannya, diagnosis yang cepat dan akurat dapat membantu penanganan dari pencegahan virus ini supaya tidak terjadi pandemi. Terus dan berharap tidak terjadi mutasi virus tersebut, karena kalau sudah ada mutasi maka
kita juga strateginya berbeda. Terus pengembangan diagnostik yang lebih baru, lebih murah untuk screening pasien yang tercuriga infeksi oleh virus. Terus yang terakhir adalah kita bisa mengembangkan, kita tahu strain-strainnya sehingga kita bisa mengembangkan yang namanya vaksin. Next, kesimpulannya ini terakhir kayaknya peningkatan metode berbasis PCR mungkin terjadi karena metode PCR menunjukkan kinerja diagnostik yang baik, maka kita tahu bahwa base PCR itu performanya dia cepat dan bisa apa ya menghasilkan hal yang sama dengan gold standar, waktu tunggu hasil yang lebih cepat juga, aman untuk analis, untuk dokter, untuk apa sih namanya pekerja di laboratorium dengan APD yang standar, jadi nggak usah modifikasi ruangan dan lain sebagainya. Kita tahu kalau virus menumbuhkan virus itu kan resikonya bisa ya ada standar-standarnya lah untuk laboratorium virus seperti itu. Sensitivitas spesifitas produknya juga yang sama dengan konvensional pada PCR ya, apalagi khususnya pada multiplex PCR. Terus di masa depan kombinasi nanoteknologi dan flavogenetik yang canggih seperti sequencing generasi berikutnya menguntungkan pasien untuk dengan infeksi HMPV dengan memfasilitasi intervensi terapeutik. Jadi kita lebih ke arah pencegahan lah seperti itu. Jadi kita bisa tahu misalkan memanfaatkan teknologi daripada sequencing karena kita sudah apa ya sudah terbuka dengan teknologi molekuler, kita tambahkan lagi lah ini molekuler sebagai screening biasa lah seperti itu untuk mengetahui pencegahan dan lain sebagainya. Terus validasi analitik di klinis diperlukan sebelum menggunakan teknik baru. Jadi sesuatu yang seperti ini kita kita tahu bahwa sebenarnya HMP virus ini bukan sesuatu hal yang baru lah kayak waktu zaman kita COVID. Jadi kita sudah mengenal. Jadi sebenarnya teman-teman silahkan yang pernah atau yang laboratorium yang punya PCR silahkanlah menggunakan multiplex dibanding pakai single plex. Ya, kalau saya pribadi karena apa data yang berbicara seperti itu dan kita bisa mengetahui apakah pasien kita terkena pneumovirus atau yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.